saya dengar katanya kalau kita mau kurban itu tidak diperbolehkan beli atau nabung jauh-jauh hari, Ustaz. Ini gimana ini penjelasannya tentang persiapan jauh-jauh hari untuk kurban ini? Baik, barakallahu fiik. Jadi dalam masalah kurban itu mungkin kita perlu perinci ya, ada 3 niat sebenarnya ya. Yang pertama niat azam atau niat sugro kata ulama dalam berkurban. Jadi dia berencana. Nah ini namanya rencana itu seorang boleh melanjutkan, boleh membatalkan, sah-sah saja. Namanya rencana, seperti saya tahun ini kayaknya mau umroh. Saya tahun ini kayaknya mau ini dan itu, termasuk saya kayaknya tahun ini mau kurban. Ya, niat itu tidak masalah, itu niat azam. Dan tetap insya Allah ya, dengan niat baiknya dapat pahala. Yang kedua, ini yang disebut dengan niat niat al-udhiyah, yakni niat dia berkurban. Ini niat berkurban, yakni dia sudah mempersiapkan mengeluarkan uang ya untuk persiapan mungkin beli hewan kurban atau mungkin nabung dan semisal, dan dia sudah niat. Nah, niat seperti ini yang menyebabkan sah tidaknya seseorang beramal. Jadi dia niat untuk berkurban dan dia membeli hewan kurban. Ya. Ada yang ketiga lagi. Yang ketiga ini namanya at-ta'yin, yakni menentukan hewan kurban. Artinya begini, kalau orang sudah niat berkurban, ya, misalnya dia memiliki hewan, maka dia menyembelih hewan yang manapun nanti sah-sah saja, karena dia sudah niat berkurban, ya. Dan niat itu jauh hari boleh berniat seperti itu. Ada lagi seorang mentakyin dalam hewan kurban. Nah, mentakyin ini artinya menetapkan, dan ini tidak cukup niat dalam hati, tapi harus dengan lisan, dengan ucapan bahwa ini adalah hewan kurban. Ini hewan kurban. Konsekuensinya kalau sudah ditetapkan ini hewan kurban, kalau dia mati, ya tidak usah diganti. Kalau dia sakit, sah-sah saja, asal sakit karena sebab dia sakit, bukan karena sebab kita ya. Tapi kalau matinya sebab kita, maka itu harus diganti nanti, karena dia sudah ditakyin hewan kurban gitu. Atau misalnya hewan kurbannya kabur ya, maka dia tidak perlu diganti lagi karena itu di luar kemampuan. Kecuali kalau kitanya teledor, maka harus diganti karena dia sudah ditakyin. Adapun kalau hanya sekedar baru niat saja, maka nanti boleh-boleh saja, kan kita belum mentakyin itu hewan kurban, tapi kita baru niat. Kita sudah beli kambing ya, tapi belum ditakyin, tapi persiapan barangkali tahun ini kurban, atau sudah beli sapi, nanti ganti sapi nggak masalah, atau bahkan mungkin bisa jadi dia berubah pikiran dan sebagainya, tidak masalah dalam hal itu. Tapi kalau sudah ditakyin, ditetapkan, tidak boleh membatalkan, tapi harus disembelihkan. Itu berarti sudah bukan miliknya lagi, tapi sudah diperuntukkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi orang yang sekarang membeli hewan jauh-jauh hari itu tidak masalah, itu baru niat rencana, hal itu boleh-boleh saja. Nanti membatalkan pun tidak masalah, gitu ya. Itu perlu diperinci niat dalam berkurban demikian. Kalau hewan kurban yang sudah ditakyin, ya, itu melahirkan barangkali, maka itu karena itu sudah ditakyin hewan kurban, anaknya pun ikut hewan kurban itu harus disembelih juga. Beda dengan antum membeli hewan kurban, ya, rencana untuk berkurban dan tidak tahu jadi apa enggak, yang penting antum sudah rencana niat ya, lalu melahirkan barangkali, antum kurbankannya induknya aja nggak masalah gitu, karena itu belum ditakyin. Nah, ini yang masalah orang salah paham tuh masalah mentakyin, yakni hewan kurban gitu ya. Barakallahu fiik. Nah.